Nasibnya itu. Ya, dalam suasana kutukan, penderitaan, banyak air mata, kesusahan, sampai kalau Tuhan datang dia ketinggalan. Kalau Tuhan datang kedua kali dia ketinggalan dan dibakar di dalam lautan api belerang. Coba Pengkhotbah 7 ayat 6, betul? Coba Pengkhotbah 7 ayat yang ke-6. Ya. Karena seperti bunyi duri Ya. terbakar di bawah kuali. Ya. Demikian tertawa orang bodoh. Tertawa Ini orang pun bodoh. sia-sia. Nah, sangat jelas. Tertawa orang bodoh seperti duri yang terbakar di bawah kuali. Jadi mau masak apa kuali? Nah, kayu bakar, tidak pakai kompor gas ini, saudara. Kayu bakarnya dari duri-duri. Tertawa mungkin, bahagia om, anak om itu ngarang. Tertawa, makin tertawa. Kalau makin keras tertawanya, coba dipraktekkan ya. Makin keras, berarti durinya makin meledak. Kranak. Dia tertawa, kranak. Wah, itu. Makin meledak durinya. Dibakar. Oh, sungguh-sungguh. Tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Jadi tertawa orang bodoh sama dengan duri yang dibakar di bawah kuali. Tertawa orang berdosa, orang hidup dalam dosa, sama dengan menangis di neraka. Tertawa orang murtad, orang hidup dalam dosa, sengaja berbuat, sama dengan sebentar lagi menangis di neraka, sama dengan tangisan di neraka. Mulai di dunia sampai betul-betul dia masuk di neraka. Ayo, jangan tutupi dengan tangisan. Jangan tutupi dengan tertawa dan lain-lain. Tapi kalau kita berada dalam suasana kutukan, ayo kembali kepada Tuhan. Jangan bertahan terus. Jangan bertahan. Semoga kita bisa mengerti pagi hari. Ya, itulah saku praktek sehari-hari gadis bodoh. Menghina korban Kristus. Murtad dalam 4 pengertian. Sengaja berbuat dosa sampai betul-betul dia terbakar di api neraka. Ayo kita lihat kebijaksanaan Tuhan supaya kita menjadi gadis bijaksana, jangan gadis bodoh. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ini korban penebusan, ya. Ini hikmat Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat 30. Mari. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Hikmat Allah. Kalau saudara baca di atasnya itu Kristus yang disalibkan adalah hikmat Allah. Kristus yang disalibkan. Jadi ini 1 Korintus 1 ayat 30, Kristus yang disalibkan atau korban Kristus merupakan hikmat dari Allah untuk menebus kita dari dosa-dosa. Untuk menebus kita dari dosa-dosa. Saudara, ini korban Kristus satu-satunya. Korban Kristus. Saudara, Kristus yang disalibkan atau korban Kristus merupakan hikmat Allah untuk menebus kita, melepaskan kita dari dosa-dosa. Di dunia ini tidak ada kekuatan lain. Ya, semua manusia sudah berbuat dosa di dunia ini. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka semua manusia sudah berbuat dosa di dunia ini. Dan harus binasa. Nasibnya hanya seperti duri. Harus binasa, dibakar. Di dalam dunia tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelesaikan dosa, melepaskan manusia dari dosa. Kekayaan contohnya, kepandaian tidak bisa melepaskan manusia dari dosa. Bahkan nabi-nabi, rasul-rasul tidak bisa melepaskan manusia dari dosa. Sebab mereka juga berbuat dosa. Yesus satu-satunya Allah yang lahir menjadi manusia yang tidak berdosa. Ini hikmat Tuhan. Yesus satu-satunya. Yesus yaitu Allah yang lahir menjadi manusia yang tidak berdosa. Satu-satunya yang bisa melepaskan manusia dari dosa. Ini
hikmat dari Allah, kebijaksanaan dari Allah. Manusia sudah berbuat dosa, sudah ditaruh di Taman Eden begitu enak, begitu bahagia, berbuat dosa dibuang ke dunia. Adam dan Hawa dibuang, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa dibuang ke dunia, maka semua manusia di dunia sudah berbuat dosa dan nasibnya seperti duri, harus terbakar habis. Dalam suasana kutukan terbakar, dan di dalam dunia tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelesaikan dosa. Nah, bagaimana? Hikmat Allah bagaimana mau menyelamatkan ciptaannya? Nah, ini hikmatnya. Satu-satunya lewat korban Kristus. Yesus adalah Allah yang lahir menjadi manusia, yang tidak berdosa, yang bisa menebus, menyelesaikan dosa manusia. Satu-satunya. Kaum muda perhatikan, jangan ditukar apapun Yesus, satu-satunya. Kekayaan, kepandaian tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Bahkan nabi-nabi, rasul-rasul sebut siapapun, semua manusia berdosa. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa melepaskan kita dari dosa. Itulah hikmat dari Tuhan. Itu kebijaksanaan dari Tuhan. Saja, kebijaksanaan dari Tuhan. Korban Kristus menebus kita dari dosa tadi, di ayat yang 30 bagian akhir, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saja, korban Kristus menebus kita, menebus kita dari dosa-dosa sehingga membenarkan. Nah, orang yang ditebus dibenarkan, membenarkan. Korban Kristus menebus kita dari dosa-dosa sehingga membenarkan kita, lalu menyucikan kita. Belum cukup, sampai menyempurnakan kita. Ibrani 10 ayat 14. Di sini hanya membenarkan, menguduskan. Ya, korban Kristus menebus kita dari dosa-dosa, melepaskan kita dari dosa-dosa, sehingga membenarkan kita. Orang berdosa itu seperti mobil rusak, dibenarkan dulu, dibetulkan dulu, membenarkan kita, kemudian menyucikan kita, satu lagi sampai menyempurnakan kita. Mari, Ibrani 10:14. Ya. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Sesudah dibenarkan, dikuduskan, disempurnakan. Korban Kristus menyempurnakan kita semua, menjadi mempelai wanita yang siap untuk menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Sempurna itu mempelai wanita yang siap untuk menyongsong kedatangan Yesus kedua. Ini yang disebut penebusan mempelai. Korban, lewat korban Kristus kita mengalami penebusan mempelai. Orang berdosa bisa jadi mempelai, dibenarkan, disucikan, sampai disempurnakan menjadi mempelai. Saya ulangi, lewat korban Kristus kita mengalami penebusan mempelai. Kita orang berdosa bisa dijadikan mempelai, dibenarkan, disucikan, disempurnakan menjadi mempelai. Ini yang disebut penebusan mempelai. Ayo saudaraku, gadis yang bijaksana saudaraku, menghargai penebusan oleh korban Kristus. Menghargai korban Kristus, mengalami penebusan oleh korban Kristus, mengalami penebusan mempelai. Saya ulangi, gadis yang bijaksana, gereja yang bijaksana menghargai korban Kristus sama dengan mengalami penebusan mempelai. Jangan menghina. Gadis yang bodoh menghina. Dia sengaja berbuat dosa, menyetujui dosa malah. Sudah dia sendiri berbuat dosa, orang lain diajak menyetujui, ayo berbuat dosa. Sengaja berbuat dosa. Nah, ini tidak beribadah juga loh ya. Kalau beribadah kita malu mau ngajak orang beribadah. Malu. Betul ya? Kalau mau ngajak temannya beribadah sulit loh. Ayo ibadah. Wow, sulit. Coba yang fakultas, yang kuliah. Ayo ngajak temannya ibadah. Kalau ngajak temannya kuliah gampang. Ngajak temannya ibadah, waduh rasa malu. Kita juga sesama anak Tuhan mau ngajak ibadah. Tapi kalau ngajak dak ibadah, wow berani. Hari ini dak usah ya. Yuk kita janjian di mana? Ayo, berani. Nah, ini bahaya. Ini sering kali kita menyetujui
dosa-dosa itu. Ya, hati-hati, betul-betul hati-hati. Nah ini, mari, gadis yang bijaksana adalah menghargai korban Kristus sehingga mengalami penebusan mempelai. Ayo kita lihat penebusan mempelai. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Dan Wahyu aku melihat 14 ayat 1 sampai 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ini inti mempelai wanita. Ini mempelai wanita dari bangsa Israel. Nanti akan berkumpul dengan kita, bangsa kafir menjadi satu tubuh sempurna, mempelai wanita Tuhan. Teruskan, mari. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Desau air bah. Dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Terus. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi. Ini yang bunyi desau air kecapinya. bah. Seperti kecapi, bunyi kecapi. Terus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Seperti desau air bah. Sebagai seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapi. Ini nyanyian baru, nanti diterangkan ini penyembahan mempelai. Nyanyian baru. So, ya, seperti orang main kecapi. So. Jadi tidak benar kalau menyembah diam saja, jangan mengganggu yang lain. Salah. Ini pemain kecapi. Coba pemain kecapi, senarnya ada berapa kecapi? 5? Ya, 4 atau 5? Ya. Coba kalau satu saja, yang 4 diam, jangan saling ini berisik nanti, diam saja. Ya. Coba kecapi diam, satu tok yang bunyi, dung 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 dung, apa itu? Ya, sepanjang nyanyian, ya. Mungkin nyanyinya apa itu? Ya, hatiku percaya, dung 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 dung. Harus resonansi. Amin, saudara. Nah, itulah, itu gunanya. Jadi penyembahan itu bukan sendirian, resonansi. Senar 1, 2, 3, 4 kalau dipetik, nah, mungkin bunyinya tung tung ting tung tung tung. Nah, gitu ada lagunya. Jangan dung 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 dung, yang lain diam. Dung 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 dung, salah itu. Tapi ya jangan teriak-teriak, yang satu dung dung, yang lain tueng. Wah. Ya, enggak jadi hatiku percaya, saudara ya. Enggak jadi itu. Bisa ngamuk gitu. Dijaga. Itu penyembahannya. Teruskan. Ini mempelai wanita tahta. Ada penyembahannya. Nyanyian baru. Teruskan. Di hadapan tahta. Dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ya, tidak bisa dipelajari orang lain. Nyanyian baru. Setiap pribadi memiliki nyanyian baru. Yang bagaikan desau air bah. Tapi jangan lupa juga bagaikan bunyi kecapi, merdu, biarpun desau, tapi ada merdunya, seperti kecapi, tidak mengganggu, ada merdunya. Terus, mereka adalah saya mau tunjukkan dulu penebusan. Mari. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Sebentar. Ayat yang ke berapa tadi? 3. Sebagian akhir. Bagian akhir, tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari ini bumi penebusan itu. Mempelai, ditebus dari bumi. Teruskan dulu sampai ayat 5 baru saya terangkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Terus mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia. 2 kali ditebus dari bumi, dari antara manusia. Terus sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. 5. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ditebus dari dosa. 3 kali ditebus. Jadi ini penebusan mempelai. Gadis yang bijaksana menghargai korban Kristus sehingga mengalami penebusan mempelai. Jadi sekali lagi, tidak salah kita mengenal Yesus juru selamat, tabib, penolong, betul. Itu kedatangannya pertama kali. Tapi nanti kedua kali dia bukan lagi penolong. Kalau orang berdosa sudah tidak tertolong, waktu Yesus datang tidak bisa tertolong. Tidak bisa tertolong lagi. Baru Yesus datang, oh Tuhan, saya berdosa, ampuni. Tidak bisa. Sudah ketinggalan. Saat dia datang, dia sebagai raja.